Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi di ruang pencarian makna tentang hidup. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan diluaskan rezeki dari arah yang terduga maupun tak terduga. Sobat Rumi, hidup seringkali berjalan dengan cara yang tidak pernah bisa ditebak. Ada kalanya rencana sudah disusun rapih, doa dipanjatkan dengan penuh harap, usaha dicurahkan tanpa kenal lelah, namun yang hadir justru sesuatu yang jauh dari bayangan. Seperti langit yang tiba-tiba mendung padahal pagi begitu cerah, atau jalan yang tiba-tiba buntu padahal sudah begitu yakin akan sampai pada tujuan. Di titik itulah hati biasanya bertanya lirih, mengapa semua ini tidak berjalan sesuai keinginan? Pertanyaan itu menghantui, membuat jiwa merasa lelah, bahkan kadang ingin menyerah. Namun para sufi termasuk Jalaluddin Rumi melihat kehidupan dari kacamata yang berbeda. Mereka mengatakan, justru ketika hidup tak sesuai keinginan, disitulah rahasia terbesar sedang terbuka. Hidup memang bukan untuk dikendalikan sepenuhnya. Ia seperti lautan luas, tempat manusia hanyalah perahu kecil. Dayung bisa digerakkan, layar bisa diarahkan, tapi angin dan gelombang tetap bukan dalam kuasa manusia. Rumi menggambarkannya dengan indah. Manusia hanya mendayung, sementara arah angin ditentukan sang pemilik semesta. Maka, jika perahu terbawa ke jalur yang berbeda, bukan berarti tersesat. Bisa jadi itu jalan menuju dermaga yang lebih indah, yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Mari kita renungkan sejenak. Betapa banyak peristiwa dalam hidup yang awalnya mengecewakan, namun setelah waktu berjalan, ternyata menyimpan hikmah yang dalam. Sebuah kegagalan yang mengantarkan pada jalan baru. Sebuah kehilangan yang menumbuhkan kekuatan jiwa. Sebuah luka yang akhirnya menjadi pintu cahaya. Hidup yang tak bisa dikendalikan, sejatinya sedang mengajari sesuatu. Mengajari bahwa bukan manusia yang berkuasa atas segalanya, melainkan Allah yang memegang kendali penuh. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, hati mulai mengerti. Mungkin apa yang diinginkan tidak selalu yang terbaik. Mungkin jalan yang ditolak ego, justru jalan yang dipilih oleh kasih sayangnya. Rumi berkata, jangan merasa bahwa layar kapal itu engkau yang kuasai. Anginlah yang menggerakkanmu menuju tujuan yang telah ditentukan. Inilah pesan mendalam, bahwa manusia bukanlah pengendali utama, melainkan pengembara yang sedang dibimbing oleh tangan tak terlihat. Sahabat yang dirahmati, mari kita masuk lebih dalam pembahasan ini. Kita akan menyingkap bagaimana para sufi, khususnya Rumi, memandang kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan bagaimana rahasia pasrah justru membawa kedamaian yang selama ini dicari. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh misteri. Tak ada seorang pun yang benar-benar mampu memastikan apa yang akan terjadi esok hari. Hari ini bisa penuh tawa, esok bisa berubah menjadi tangis. Hari ini terasa penuh harapan, namun tiba-tiba sebuah kejadian meruntuhkan semua rencana. Inilah kenyataan yang seringkali sulit diterima. Manusia terbiasa menyusun rencana, membuat target, bahkan berharap semua berjalan sesuai dengan keinginan. Tetapi kenyataan selalu memiliki cara untuk menunjukkan bahwa tidak semua berada dalam genggaman. Ada orang yang bekerja keras sepanjang hidup, namun tak juga mencapai apa yang diimpikan. Ada pula yang sudah menjaga segalanya dengan hati-hati, namun tetap kehilangan sesuatu yang paling dicintai. Bahkan ada yang merasa sudah berada di jalur yang tepat, tetapi tiba-tiba hidup membelokkannya ke jalan lain yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Di titik itu manusia sering merasa kecewa. Timbul rasa marah, bingung, atau bahkan putus asa. Pertanyaan-pertanyaan muncul dalam hati. Kenapa harus terjadi padaku? Kenapa semua terasa tidak adil? Tetapi bila direnungkan lebih dalam,
Justru disitulah letak pelajaran terbesar. Hidup yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya sedang mengajarkan bahwa manusia hanyalah makhluk dengan keterbatasan. Ada ruang yang tak terjangkau oleh logika. Ada kuasa yang jauh melampaui segala rencana. Hidup bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa agar selalu sesuai dengan kemauan. Hidup adalah aliran. Ketika dilawan dengan keras kepala, yang muncul hanyalah penderitaan. Tetapi ketika diterima sebagai bagian dari kehendak yang lebih besar, hati akan menemukan ketenangan. Disinilah para sufi menekankan pentingnya menyadari perbedaan antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Kehendak manusia terbatas, lahir dari keinginan, ambisi, dan keterikatan. Sementara kehendak ilahi meliputi segalanya, mengandung hikmah yang sering kali tak bisa dipahami pada saat itu. Maka, ketika hidup berjalan di luar kendali bukan berarti segalanya hancur. Itu adalah tanda bahwa ada rencana lain yang sedang berlangsung. Rencana yang mungkin belum terlihat sekarang, tetapi suatu hari nanti akan menunjukkan keindahannya. Para sufi memandang hidup bukan sebagai sesuatu yang harus selalu sesuai dengan keinginan pribadi, tetapi sebagai perjalanan menuju Allah. Dalam pandangan mereka, ada dua kehendak yang sering berhadapan, kehendak manusia dan kehendak ilahi. Kehendak manusia lahir dari keinginan diri, dari ego, dari nafsu yang ingin segala sesuatu berjalan dengan cepat, mudah, dan sesuai harapan. Manusia ingin sukses tanpa rintangan, ingin dicintai tanpa luka, ingin sehat tanpa pernah sakit, ingin bahagia tanpa pernah merasakan duka. Semua itu wajar karena begitulah sifat dasar manusia. Namun sufi mengingatkan bahwa kehendak manusia seringkali terbatas. Apa yang dianggap baik belum tentu membawa kebaikan. Apa yang dianggap buruk bisa jadi justru menyelamatkan. Manusia melihat dengan pandangan sempit, sedangkan Allah melihat dengan pandangan luas, meliputi awal hingga akhir. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai keinginan, para sufi tidak buru-buru menolaknya. Mereka justru melihat bahwa ada kehendak Allah yang sedang bekerja. Kehendak itu kadang hadir dalam bentuk yang mengejutkan, kegagalan, kehilangan, sakit, atau peristiwa yang tampak menyakitkan. Tetapi dalam pandangan sufi, itu semua adalah cara Allah menuntun menuju sesuatu yang lebih besar. Ibarat seorang anak kecil yang ingin bermain api karena terlihat indah. Keinginannya kuat, tapi orang tua yang penuh kasih mencegahnya. Bagi si anak, larangan itu menyakitkan, tetapi bagi sang orang tua, itu adalah perlindungan. Begitu pula dengan kehidupan. Allah yang Maha Mengetahui kadang menutup pintu yang sangat diinginkan hanya untuk menjaga agar tidak terbakar oleh api yang tidak terlihat. Maka bagi sufi setiap kejadian adalah isyarat. Jika sesuai dengan harapan, itu adalah karunia. Jika berbeda dengan harapan, itu adalah perlindungan. Dalam keduanya tetap ada rahmat Allah yang tersembunyi. Kesadaran inilah yang membuat hati sufi tenang. Mereka berusaha sebaik mungkin, namun tidak menggantungkan diri pada hasil. Mereka menerima bahwa kehendak Allah lebih bijaksana daripada keinginan diri sendiri. Pasrah, sebuah kata yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira pasrah berarti berhenti berusaha, menyerah, atau membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Padahal dalam pandangan para sufi, pasrah justru adalah puncak dari kesadaran. Pasrah adalah ketika hati mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah memiliki kendali atas segalanya. Pasrah bukan berarti berhenti melangkah, tetapi melangkah dengan penuh kesadaran, tanpa bergantung pada hasil. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih di tanah, menyiramnya, merawatnya setiap hari. Semua usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun petani itu tahu, tumbuh atau tidaknya benih
bukan sepenuhnya kuasanya. Ada matahari yang tak bisa ia panggil, ada hujan yang tak bisa ia perintah. Petani itu bekerja dengan ikhtiar, tetapi ia sadar hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Itulah hakikat pasrah. Para sufi berjalan di jalan ini. Mereka bekerja, berusaha, berdoa, tetapi tidak membiarkan hatinya terikat pada hasil. Jika berhasil, mereka bersyukur. Jika gagal, mereka ridha. Karena bagi mereka, setiap keadaan adalah cara Allah mendidik jiwa. Rumi menggambarkan pasrah sebagai sebuah tarian. Manusia adalah penari, dan Allah adalah musik yang mengalun. Penari boleh bergerak dengan indah, tetapi arah dan irama tetap mengikuti musik yang mengiringinya. Begitu pula hidup, manusia boleh berusaha, tetapi pada akhirnya, langkah-langkah tetap mengikuti irama yang dimainkan oleh Allah. Rahasia pasrah adalah rahasia kedamaian. Karena saat pasrah, tidak ada lagi perlawanan batin terhadap kenyataan. Tidak ada lagi amarah karena sesuatu tidak sesuai keinginan. Tidak ada lagi gelisah berlebihan terhadap masa depan. Yang ada hanyalah kepercayaan penuh bahwa setiap kejadian membawa makna. Sufi memahami bahwa dunia ini bukan sekadar tempat mencari kebahagiaan lahiriah. Dunia adalah madrasah jiwa. Maka ketika Allah menghadirkan cobaan, mereka tidak melihatnya sebagai hukuman. Mereka melihatnya sebagai pelajaran, dan pelajaran itu seringkali hanya bisa dipahami dengan sikap pasrah. Pasrah juga bukan berarti pasif. Justru pasrah membuat manusia lebih kuat. Karena ketika hati tidak terikat pada hasil, langkah menjadi lebih ringan. Ketakutan akan kegagalan berkurang, karena sadar bahwa kegagalan sekalipun mengandung hikmah. Rasa sombong karena keberhasilan pun hilang, karena tahu bahwa keberhasilan hanyalah titipan. Inilah yang membuat para sufi memiliki ketenangan yang sulit digoyahkan. Mereka tidak dikuasai oleh kesedihan berlebihan, tidak pula oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Mereka berjalan di jalan tengah, karena mereka tahu semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jika direnungkan lebih dalam, pasrah justru adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena untuk pasrah, dibutuhkan keberanian untuk melepaskan kendali semu. Dibutuhkan keberanian untuk percaya sepenuhnya pada sesuatu yang tidak terlihat. Dan itulah inti dari iman. Percaya pada yang gaib, percaya pada kehendak Allah yang melampaui akal manusia. Maka rahasia pasrah adalah rahasia hidup yang damai. Bukan berarti semua akan selalu mudah, tetapi hati akan lebih siap menerima apapun yang datang. Bukan berarti hidup akan selalu sesuai harapan, tetapi jiwa akan lebih tenang menapaki setiap jalan. Pasrah menjadikan hidup lebih ringan, karena tidak lagi terbebani oleh harus begini atau harus begitu. Pasrah membuka pintu kedekatan dengan Allah, karena hati belajar bergantung hanya padanya. Dan ketika hati sudah pasrah, hidup yang tak bisa dikendalikan bukan lagi menakutkan, justru menjadi petualangan penuh makna, karena setiap langkah diyakini sebagai bagian dari rencananya yang indah. Hidup seringkali tidak dimengerti pada saat sesuatu terjadi. Banyak peristiwa yang datang begitu tiba-tiba membuat manusia terhuyung, kehilangan arah, bahkan merasa hancur. Tetapi, bila dilihat dengan mata hati, setiap peristiwa sebenarnya adalah guru. Para sufi percaya tidak ada kejadian yang sia-sia. Setiap hal yang dialami adalah bagian dari pendidikan ilahi. Jika yang datang adalah kebahagiaan, itu mengajarkan rasa syukur. Jika yang datang adalah kesulitan, itu melatih kesabaran. Jika yang datang adalah kehilangan, itu menumbuhkan kerelaan. Dan jika yang datang adalah kegagalan, itu membentuk kerendahan hati. Hidup adalah madrasah, tempat jiwa ditempa. Sama seperti besi yang dipanaskan dalam api agar menjadi kuat, jiwa pun diuji oleh keadaan agar menjadi matang. Tanpa ujian, manusia akan rapuh.
Tetapi dengan ujian, jiwa belajar menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Coba renungkan sejenak. Betapa banyak orang yang justru menemukan arah hidupnya setelah melalui kesulitan besar. Ada yang menemukan makna setelah kehilangan orang yang dicintai. Ada yang menemukan jati diri setelah kegagalan. Ada yang mendekat kepada Allah justru setelah sakit panjang. Seolah-olah hidup sedang berbisik, inilah jalan untuk mengenal dirimu, inilah jalan untuk kembali kepadaku. Rumi melihat penderitaan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pintu rahasia. Menurutnya, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam jiwa. Ketika hati terluka, ia menjadi lebih peka, lebih dalam, dan lebih terbuka kepada kebenaran. Justru melalui kesakitan, manusia sering menemukan kedekatan yang lebih nyata dengan Allah. Para sufi juga memandang kegagalan sebagai anugerah yang tersamar. Karena kegagalan memaksa manusia untuk berhenti sejenak, merenung, lalu memperbaiki arah. Tanpa kegagalan, mungkin manusia akan terus berjalan di jalan yang salah. Maka kegagalan adalah guru yang keras, tetapi penuh kasih. Hidup sebagai guru tidak selalu mengajarkan dengan kelembutan. Kadang ia mengajarkan dengan keras, bahkan dengan air mata. Tetapi di balik semua itu, ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja. Seperti seorang guru yang mendidik muridnya dengan tegas, bukan karena benci, tetapi karena ingin muridnya tumbuh lebih baik. Jika hati bisa melihat hidup sebagai guru, maka pandangan terhadap penderitaan akan berubah. Tidak lagi semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran. Tidak lagi semata-mata sebagai akhir, melainkan sebagai awal menuju kedewasaan jiwa. Sikap ini membuat manusia lebih tenang menghadapi apapun. Karena tahu, di balik setiap kejadian ada makna, dan makna itu adalah bekal untuk melangkah lebih jauh. Pada akhirnya hidup adalah guru yang paling sabar. Ia akan terus mengulang pelajaran yang sama sampai manusia benar-benar mengerti. Jika belum belajar dari satu peristiwa, peristiwa lain yang mirip akan datang kembali, sampai akhirnya hati mampu membaca isyarat dan mengambil hikmah. Inilah cara sufi menapaki kehidupan. Mereka tidak menolak peristiwa, tidak pula menyesali terlalu lama. Mereka belajar dari setiap hal, sekecil apapun itu. Karena bagi mereka, hidup ini adalah madrasah, dan Allah adalah Sang Guru Agung. Dalam kehidupan, manusia sering terjebak pada dua sikap yang bertolak belakang. Ada yang terlalu ingin mengendalikan segalanya, seolah semua ada dalam kuasanya. Ketika gagal, ia marah dan kecewa. Ada pula yang memilih untuk menyerah sepenuhnya, tidak lagi berusaha, seolah hidup hanyalah pasrah tanpa arah. Para sufi tidak mengambil salah satu ekstrim itu. Mereka berjalan di jalan tengah, jalan yang menyeimbangkan antara usaha dan pasrah. Usaha adalah wujud tanggung jawab. Hidup ini adalah amanah, dan manusia ditugaskan untuk berikhtiar. Tidak mungkin hanya duduk diam lalu berharap semua datang dengan sendirinya. Petani harus menanam jika ingin panen. Pelajar harus belajar jika ingin menguasai ilmu. Seorang pejalan harus melangkah jika ingin sampai di tujuan. Tanpa usaha, tidak ada gerak menuju perubahan. Tetapi usaha saja tidak cukup, karena setelah semua dilakukan, hasil akhirnya tetap berada di luar jangkauan manusia. Petani tidak bisa memanggil hujan, pelajar tidak bisa memastikan soal ujian sesuai apa yang dihafal, seorang pejalan tidak bisa menjamin cuaca akan bersahabat sepanjang perjalanan. Ada hal-hal yang berada di luar kendali, dan disitulah pasrah menjadi kunci. Pasrah berarti menyerahkan hasil kepada Allah setelah semua usaha dijalankan. Pasrah adalah pengakuan
bahwa manusia hanya mampu melakukan bagian kecil, sedangkan Allah yang menyempurnakan. Bayangkan seorang pemanah. Ia menarik busur dengan sekuat tenaga, membidik dengan penuh perhatian, lalu melepaskan anak panah. Sampai di situ, tugasnya selesai. Kemana anak panah akan mendarat, bukan lagi kuasanya. Angin, jarak, bahkan takdir menentukan hasil akhirnya. Namun pemanah yang bijak tidak menyesali arah angin. Ia hanya memastikan telah melakukan yang terbaik. Begitulah hidup. Usaha adalah menarik busur. Pasrah adalah menerima kemana anak panah akan jatuh. Tanpa usaha, anak panah tidak pernah dilepaskan. Tanpa pasrah, hati akan hancur ketika anak panah meleset. Dengan keduanya, hidup menjadi seimbang. Inilah rahasia yang membuat hati sufi tenang. Mereka berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak terikat pada hasil. Mereka tahu, yang terbaik menurut mereka belum tentu yang terbaik menurut Allah. Karena itu, mereka menerima segala kemungkinan dengan lapang dada. Jalan tengah ini mengajarkan manusia untuk tidak sombong ketika berhasil dan tidak putus asa ketika gagal. Jika berhasil, itu bukan hanya karena usaha, tetapi karena izin Allah. Jika gagal, itu bukan akhir, tetapi cara Allah menunjukkan jalan lain. Ketika hati sudah memahami keseimbangan ini, hidup terasa lebih ringan. Tidak lagi terbebani oleh ambisi yang terlalu berat, tidak pula terjatuh dalam rasa malas yang membelenggu. Hati berjalan dalam ketenangan karena tahu sudah melakukan yang terbaik dan sisanya diserahkan pada Allah. Pada akhirnya, usaha adalah ibadah dan pasrah adalah iman. Dua-duanya saling melengkapi membentuk jalan tengah yang penuh kedamaian. Sobat Rumi, perjalanan hidup seringkali membawa kejutan-kejutan di luar rencana. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang membuat tersenyum, ada yang meneteskan air mata. Namun di balik semua itu, terdapat tangan ilahi yang sedang menuntun. Walau tak selalu bisa dimengerti dengan akal, kini tiba saatnya untuk benar-benar melatih diri. Jika hati terasa berat menerima kenyataan, bisikkan dalam hati, "Aku pasrah pada kehendak-Mu, ya Allah." Karena disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Silakan tulis di kolom komentar, "Aku siap pasrah," sebagai tanda kesiapan berjalan bersama kehidupan, tanpa memberontak, tanpa menuntut, hanya berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasil kepada Sang Maha Mengetahui. Terima kasih telah menemani sampai akhir pembahasan ini. Semoga hati semakin lapang, jiwa semakin tenang, dan langkah semakin ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.